Halo, selamat datang kembali di Gilang Wrestling. Kembali lagi saya ingin mereview sebuah show yang saya senang sekali untuk nonton setiap minggu, yaitu All Elite Wrestling Dynamite. Mungkin banyak yang bertanya-tanya kenapa tidak lagi rutin mereview show Raw dan juga SmackDown. Mohon maaf ya, dalam beberapa hari ini sedang tidak sempat. Tapi sekarang lagi sempat, langsung aja kita review All Elite Wrestling Dynamite episode di tanggal 30 Juli 2020 untuk Indonesia dan 29 Juli untuk waktu Amerika. All Elite Wrestling Dynamite episode hari ini luar biasa, keren banget. Saya nontonnya agak telat ya, tapi akhirnya udah selesai juga ditonton dan banyak sekali dapat momen-momen yang luar biasa. Nontonnya juga seneng banget, asik banget, dan the whole show, semua event di Dynamite di episode hari ini sangat menarik untuk ditontonnya. Seperti episode-episode Dynamite biasanya. Diawali dengan 5-on-5 tag team match. Aku kira ini akan jadi match main event ketika diumumkan di minggu lalu. Inner Circle versus Jurassic Express dengan Best Friends. Pastinya ini juga memang salah satu cara untuk membuat feud-nya si Orange Cassidy dan Jericho relevan lagi ya. Dengan 5-on-5 ini pastinya memang sudah jelas kalau All Elite Wrestling kalau menyajikan sebuah tag team match yang mungkin orangnya banyak, itu pasti akan sangat luar biasa ditonton. Dan semua wrestling match mungkin begitu ya, kalau orangnya involve-nya atau terlibatnya banyak dalam permainan ataupun match itu, pastinya match-nya akan sangat menarik. Memang match-nya sangat menarik, dibumbui dengan cerita-cerita yang memang menyambungkan cerita kemarin, seperti Luchasaurus yang masih dendam sama Sammy Guevara yang akhirnya debut lagi di hari ini, ya, return lagi di hari ini ya. Terus juga si Jericho juga melampiaskan kekesalannya dengan Orange Cassidy. Dan saya seneng banget ya kalau nonton match-nya Jurassic Express ketika Marco Stunt tidak ada dalam match itu, tapi terlibat dalam perkelahian dalam match itu. Itu cara Marco Stunt terlibat itu pasti sangat menarik untuk dilihat ya. Dan yang saya suka juga dari Inner Circle itu adalah chemistry-nya si Ortiz sama Santana. Karena mereka berdua itu kalau match itu bawaannya, kalau saya itu kalau lihat Ortiz sama Santana itu baunya ketawa aja itu. Apalagi yang kribo itu ya, si Ortiz kalau nggak salah ya. Dari match ini Inner Circle kalah, tapi memang bukan karena kalah clean, karena ada gangguan dari pihak lain, bukan dari Marco Stunt, tapi dari Matt Hardy yang mengganggu Sammy Guevara. Sepertinya memang AEW berniat ingin melanjutkan feud yang tertunda ketika Sammy Guevara ada masalah soal Sasha Banks waktu itu, terpaksa feud ini ditunda. Jadi Matt Hardy malah jadi manajernya Private Party ya setelah itu ya. Dan dengan Sammy Guevara masuk lagi, AEW memang pengen banget buat ngelanjutkan feud antara Sammy Guevara dengan Matt Hardy. Dan kita diingatkan kembali kalau mereka memang lagi ada feud waktu itu ya. Dan di episode kali ini ditunjukkan kembali kalau Matt Hardy mau menyelesaikan masalahnya, mau melanjutkan feud-nya dengan Sammy Guevara. Pastinya kita akan saksikan lagi gimana kelanjutannya, feud ini mau kemana, apakah gimmick broken akan terus dipakai, ataukah si Matt Hardy akan pakai gimmick-gimmick lain, ataukah seperti yang dia bilang, dia akan drop semua gimmicknya, dia akan membawa Matthew Hardy yang merupakan nama aslinya dia sendiri. Menarik untuk ditunggu karena memang dari awal pas feud ini mau dimulai waktu di sebelum Sammy itu kena suspend, itu udah menarik ya, tapi ternyata ditunda, ya udahlah, dan sekarang kita dapatkan kembali. Segmen berikutnya, match TNT Championship yang sudah diinformasikan dan juga dipromo-promo kalau akan melawan Warhorse, salah satu pegulat dari Independent. Jujur saya nggak tahu sama sekali soal Warhorse ya, karena saya tidak begitu menyaksikan Independent Wrestling. Beda sama Eddie Kingston yang sebelumnya saya pernah nonton dia di National Wrestling Alliance. Dan di si Warhorse ini juga saya masih penasaran kayak gimana mainnya. Ternyata stylenya dia sih rock and roll gitu ya. Dia headbang terus dari awal dia datang. Dan dengan promo yang dibuild sebelumnya kalau TNT Championship-nya kalau lawan Warhorse, pastinya ini membuat saya pengen banget nonton, pengen tahu Warhorse ini bisa apa gitu. Ternyata ya cukup menarik, tapi nggak terlalu
terlalu ya yang keren-keren banget, tapi ya karakternya unik dan juga menarik untuk disimak. Ya semi-semi Ultimate Warrior versi modern. Sesuatu yang mengagetkan hadir di TNT Championship match kali ini. Ini di terakhir match si Cody menang diganggu sama Dark Order. Dark Order mengganggu Cody. Ini bingung saya, kok kenapa Dark Order mau cari masalah sama Cody. Ternyata ada you know it, Zack Ryder yang diganti nama menjadi Matt Cardona menjadi orang yang menyelamatkan Cody untuk pas diganggu sama Dark Order. Dan luar biasa, saya kaget tuh. Saya mark out banget ketika Matt Cardona yang muncul. Walaupun orang pasti tahu kalau ini Matt Cardona hanya menunggu 90 hari masa masa dilarang begulatnya dalam kontrak dari WWE sendiri. Jadi mungkin ini masanya udah selesai dan orang berpikir kalau Matt Cardona yang bakal jadi penantang dari TNT Championship. Tapi ternyata Matt Cardona datang hanya sebagai orang yang membantu Cody. Memang dalam real life, dalam dunia nyata si Cody sama Matt ini memang CS kental banget gitu loh. Pokoknya deket banget mereka hubungannya. Dan Matt Cardona ditarik ke All Elite Wrestling pastinya sesuatu yang menarik. Kenapa? Karena dari dulu Zack Ryder di WWE nggak pernah yang maksimal kepakainya. Dulu kalau cerita zaman dulu ya, Zack Ryder yang sudah jadi internet sensation, punya internet champion, itu baru membuat WWE jadi tertarik untuk nge-push dia. Karena ya usaha si Zack Ryder sendiri, dan makin sini dia hanya jobber. Paling maksimal jadi US champion ya. Terus juga Intercontinental Champion juga cuma 1 hari doang. Besoknya sudah diambil sama The Miz. Terus juga Tag Team Champion juga sama Kurt Hawkins juga ya nggak begitu signifikan gitu loh. Dan harapan saya Zack Ryder memang kalau dipikir-pikir kembali itu salah satu favorit saya juga ketika nonton di WWE ya. Tapi nggak tahu nih di All Elite Wrestling dia akan diperlakukan seperti apa. Tapi tadi dia masuk itu dia terlihat seperti pegulat yang kuat, yang memang badannya sudah buff gitu ya, nggak kayak waktu di WWE. Dan menurutku si Matt Cardona akan mungkin punya masa depan baik ya di All Elite Wrestling. Kita tunggu aja gimmick-gimmick apa yang dia akan pakai, karakter seperti apa yang akan dia deliver di All Elite Wrestling, khususnya di program Dynamite. Dan minggu depan akan debut nih si Matt Cardona, Zack Ryder WWE dalam match tag team Cody sama Matt Cardona lawan 2 orang dari Dark Order. Dengan begitu kan pastinya ini kayaknya jadi bertanya-tanya nih, apakah TNT Championship match bakal tetap ada, Open Challenge-nya bakal tetap ada, karena memang Cody sudah ada match nih. Nggak tahu ya, ada pengumuman apa nantinya. Berikutnya ada sebuah footage, katanya beberapa saat sebelum acara All Elite Wrestling dimulai ya, itu ada FTR, si Cash Wheeler dan Starwood lagi mau tanda tangan kontrak, dan mereka punya permintaan sebelum dia tanda tangan kontrak sama AEW. Dia punya permintaan kalau harus mengetatkan peraturan tag team yang ada di AEW, karena memang kita tahu ya di match-match tag teamnya AEW ini banyak kan tidak mengindahkan perintah wasit. Mereka suka-suka dia masuk tanpa di tag, masuk lama-lama tanpa di tag gitu. Waktu match ya yang sering kayak gitu ya, seperti kita tahu sendiri yang Bucks sama Lucha Brothers kalau main tag team ya udah masuk lama-lama nggak dengerin apa kata wasit. Wasitnya kayak dicuekin gitu. Nah, ini sebuah topik yang sangat diperbincangkan dan juga jadi kritik banyak orang gitu. Dan FTR jadi kayak suara para fans ya. Jadi pengennya punya peraturan yang ketat, harus ada hitungan 10 dari wasit yang harus ditaati, dan juga tanggal 12 Agustus episode Dynamite harus ada Tag Team Appreciation Night. Kayak gimana ini Tag Team Appreciation Night? Apapun atau semua match yang ada dalam episode itu akan tag team? Kita lihat saja nanti. Ini menarik karena sudah diumumin sama komentator kalau FTR officially signed with All Elite Wrestling. FTR is All Elite. Good. Next match ada Hangman sama Omega Tag Team Championship lawan Dark Order juga. Tapi ini yang utamanya ya, Evil Uno sama Stu Grayson. Kayaknya udah lama banget nih aku nggak lihat Evil Uno main nih. Terakhir tuh mungkin pas ada penonton. Karena Evil Uno lama banget ya nggak main ya, dia cuma ngomong-ngomong doang, jadi asisten doang. Apalagi sekarang sudah ada Luke Harper, jadi dia cuma ada di samping gitu. Saya menyaksikan matchnya, agak saya skip sih karena memang kurang
begitu seperti yang saya harapkan, tidak luar biasa seperti yang saya harapkan. Dan dengan saya menyaksikan beberapa move-move-nya yang ya begitulah, saya jadi yakin kalau ini pasti Hangman sama Omega bakal retain lagi. Ternyata memang benar, Hangman Omega retain lagi. Dan terjadi brawl di akhir karena Luke Harper, Mr. Brody Lee, Mr. Brody Lee nggak bisa move on ya. Mr. Brody Lee itu nggak terima kekalahan Stu Grayson sama Evil Uno, dan ya udah dia panggil semua bala-balanya, semua semua anak buahnya untuk menyerang Hangman Adam Page, Omega sama Young Bucks yang naik ring dari kursi penonton. Mereka pasti outnumber ya, kalah jumlah wrestle. Pas mereka masuk, datang FTR bantu. FTR sekali lagi masuk ke dalam lingkup elite. Ini nggak tahu nih kayak gimana kelanjutannya. Apakah FTR kita bisa sebut sebagai elite sekarang karena dia ngebantuin Hangman, ngebantuin Young Bucks, ya ngebantuin elite terus gitu loh. Dan ini membuat sebuah match untuk minggu depan luar biasa ya. All Elite Wrestling ini kalau di episode Dynamite ini pasti setelah match ada bumbu-bumbu jadi match lagi. Setelah match ada bumbu-bumbu jadi match lagi. Ada segmen dikit kesinggung jadi match lagi. Dan memang sebuah episode yang di-set di Dynamite ini pasti akan bikin orang penasaran untuk nonton episode selanjutnya gitu ya. Ya gitulah, tapi menurutku terlalu gampang membuat sebuah match gitu ya. Dan terlepas daripada itu, luar biasa brawlnya bikin Brody Lee sama tim Dark Order-nya mundur karena si FTR sudah bantu, dan ini menjadi sebuah match yang tadi saya bilang adalah 12-man tag team, 12 orang, 6 lawan 6. Ini menurutku terlalu banyak untuk sebuah segmen match yang ada di Dynamite ya. 6 lawan 6. Walaupun ya kita tahu yang 6 di Dark Order ini sisanya jobber semua. Masih bukan siapa-siapa, tapi yang di Elite sama FTR ini udah bagus-bagus semua ya. Kelihatan dong siapa yang menang nanti dan siapa yang akan dipin. 6 lawan 6 yang akan kita saksikan di episode Dynamite berikutnya. Ada satu lagi yang menarik dari segmen ini adalah akhirnya, atau mungkin episode sebelumnya aku nggak kelihatan ya. Pokoknya di malam ini saya lihat Anna Jay akhirnya kepake jadi asisten di belakang layar aja. Ini ada 2 poin ya, bagus sama nggak bagus. Ini bagus untuk Anna Jay karena dia pastinya akan nanti mendapat sebuah kesempatan untuk diekspos karena dia masuk ke dalam sebuah tim yang bisa dibilang high carder ya, yang cukup diperhatikan di All Elite Wrestling. Tapi Anna Jay yang buruknya, Anna Jay jadi nggak dapat kesempatan untuk begitu menyeriusi atau lebih banyak terlibat dalam women's division di All Elite Wrestling. Dia hanya di belakangnya Brody, jalan di belakangnya Brody pakai topeng gitu. Ini mengingatkan saya dengan The Bunny yang sekarang tidak ada lagi. Berikutnya ngomong-ngomong soal women's division, Hikaru Shida lawan Diamante. Skip, Hikaru Shida menang ya. Sudah pasti. Dan ada informasi setelah itu kalau ini beberapa peraturan nih dikasih tahu dari All Elite Wrestling untuk tag team turnamen women's division, women's tag team turnamen. Ternyata ini bukan sebuah champion, tapi sebuah piala yang akan dipresent untuk pemenang turnamen nanti. Nggak tahu ya apakah bakal ada beltnya, kita nggak tahu. Tapi yang jelas sudah diperlihatkan bagaimana bentuk dari pialanya. Dan ada peraturan yang unik nih dari turnamen ini. Jadi si pegulat wanita tidak bisa memilih suka-suka dia. Saya mau jadi sama ini, saya mau berpasangan sama ini, saya mau berpasangan sama ini, nggak bisa. Karena peraturannya adalah caranya dengan mengambil atau draw sebuah warna, ngambil sebuah warna, diundi gitu, dapat warna, misalnya dapat warna biru. Dia akan berpasangan dengan orang yang juga mendapatkan warna biru gitu. Dan ini keputusan final nggak bisa diganggu gugat. Jadi begitu. Jadi akan muncul banyak intrik, nggak akur, atau mungkin mereka bakal jadi akur, atau bahkan orang yang biasa berdua ternyata terpisah, ya begitu-gitulah. Ini satu bumbu yang sedikit aja menarik. Dari awal saya tidak begitu expect bagus banget sama tag team turnamen ini, karena menurut saya akan membuat Nightmare Sister yang menang ya, akan mengirim Nightmare Sister yang jadi pemenangnya. Tapi wallahu alam, nggak tahu gitu ya. Next one, wah ini beberapa hari sebelumnya sudah dikonfirmasi kalau
si MJF, Maxwell Jacob Friedman, itu mau mengungkapkan sebuah hal kepada seluruh wilayah Amerika. Jadi states announcement katanya begitu ya. Ternyata saya baru sadar. Oh, MJF membuat sebuah gimmick baru untuk menuju main eventer sebagai penantang dari Jon Moxley untuk All Elite Wrestling World Champion. Jadi dia punya gimmick presidential style. Menurutku ini cenderung sangat menarik dan unik ya. Mungkin ada sebelumnya sudah punya gimmick ini. Tapi ini sebuah gimmick yang relevan karena di Amerika juga sedang lagi masa-masa mau pemilu gitu ya. Dengan MJF bergaya seperti seorang pemimpin negara yang mau maju sebagai seorang presiden. Ini hal yang sangat menarik. Karena kita tahu seberapa kerennya kalau MJF dikasih mic untuk ngomong promo itu kita tahu. Dengan gaya presidensial ini pastinya dia akan dikasih kesempatan banyak pidato. Dan luar biasa. Tadi juga pidatonya luar biasa. Ini membuat saya ingin milih MJF sebagai presiden. Dia clearly state kalau dia mau menantang Jon Moxley untuk All Elite Wrestling World Champion di All Out. Ini kita nggak tahu Moxley akan terima atau Tony Khan juga akan terima hal ini. Tapi yang jelas ini menuju ke suatu hal yang sangat-sangat keren menurutku. Pasti episode ke depan MJF akan pidato lagi. Nah, pidatonya MJF aja udah menarik nih. Bagaimana nanti match-nya kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas dengan promo yang semenarik ini membuat orang pengen nonton banget bagaimana match-nya nanti kalau memang diterima sama Jon Moxley. Menurutku emang diterima ya, karena memang MJF mau dinaikin. Juga dia punya slogan, MJF 2020, we deserves better. Sangat menarik dan honestly, saya senang banget sama gimmick baru dari MJF ini ya. Officially, MJF runs for president. Terakhir, main event. Well, main eventnya tidak seperti ekspektasi banyak orang. Kita tahu ada rumor, berita yang berkembang kalau Darby Allin concussion pada match sebelumnya waktu bergulat dengan Cage sama Ricky Stark di episode sebelumnya. Katanya ada geger otak dari Darby Allin membuat Darby Allin kemungkinan nggak bisa tampil di Tornado di Tornado Tag Match di no disqualification lawan Brian Cage sama Ricky Stark. Dan Elite Wrestling nggak ngomong apa-apa soal ini. Pihak AEW nggak ngomong apa-apa soal ini, nggak konfirmasi apa-apa. Tapi yang jelas di awal musik Darby Allin muncul tapi orangnya nggak keluar. Si komentator juga bertanya-tanya, loh kenapa ini? Kok kenapa gitu loh? Orang pasti penonton udah pernah tahu nih, ini Darby Allin kena concussion ini, pasti nggak bisa match ini. Terus datanglah Moxley dengan musiknya. Terus setelah itu ada promo dari Test di belakang sama Ricky Stark sama Brian Cage ngomong kalau Darby Allin, pokoknya ini membuat orang yang nonton jadi makin yakin kalau Darby Allin nggak ada dalam match ini. Ternyata AEW memberi kita elemen of surprise. Mereka sengaja diam gak ngomong apa-apa soal ini, tapi mereka mengejutkan kita. Tiba-tiba ketika Ricky Stark masuk dan Brian Cage masuk yang sudah tahu akan lawan handicap dengan Moxley, tiba-tiba dari atas panggung terjunlah Darby Allin. Mantap gak tuh ya? Kaget saya. Wah. Memang AEW menyajikan ini tujuannya memang mereka diem aja nggak ngomong apa-apa soal Darby Allin kondisinya kayak gimana, hanya untuk memberikan elemen of surprise kepada fansnya. Ini apresiasi banget nih untuk AEW kreatif karena ini yang kita suka dari menonton sebuah gulat profesional, acara gulat profesional. Kita pengen elemen of surprise. Makanya video-video reaction, return, debut itu sangat banyak viewersnya di YouTube ya, karena memang elemen of surprise di wrestling itu sangat gold gitu. Nah, AEW mendapatkan itu 2 di Matt Cardona sama Darby Allin ini. Akhirnya jadi matchnya Tornado Allin, Moxley versus Ricky Stark dan Brian Cage. Tornado Tag, no disqualification. Yang saya suka dari no disqualification yang disajikan sama All Elite Wrestling Dynamite ini adalah purely mereka menggunakan banyak alat. Mereka menggunakan peraturan ini dengan semestinya gitu loh. Nggak yang cuma ada interfere seperti yang saya bilang di minggu lalu. Luar biasa. Finishnya juga fantastis banget. Aku nggak bakal duga finishnya akan jadi ada darah dalam match ini ya. Luar biasa. Ricky Stark berani untuk menerima skateboard dengan paku payung yang mencolok yang diterjunkan dari Darby Allin dari atas ring.
Ini membuat Ricky Stark darah-darah, langsung dipin, langsung selesai gitu. Ini pasti dengan pukulan seperti itu ke Ricky Stark dengan skateboard ada paku payung umbrella nails-nya yang dicolokkan ke punggungnya, bikin dia berdarah-darah. Itu pasti nggak ada chance lagi untuk memperdebatkan kekalahan dari Ricky Stark. Tapi yang saya suka dari Brian Cage sama Ricky Stark ini mungkin padu padan yang lumayan mantap ya, lumayan oke menurutku. Karena karakter Ricky Stark sendiri mungkin kelihatannya nggak pas sama Brian Cage, tapi kan ada tes di sini yang membuat mereka bersatu. Ricky Stark jadi kepake dan karakternya yang flamboyan kayaknya mungkin cocok ya untuk terus bersama Tess. Menariknya lagi, setelah selesai match dimenangkan oleh Darby Allin sama Jon Moxley, Darby Allin menginginkan championship match dengan Jon Moxley. Dan sudah dikonfirmasi sama Tony Khan lewat JR, Jim Ross. Katanya kalau Jon Moxley akan bertanding match championship melawan Darby Allin untuk episode Dynamite selanjutnya. Apakah MJF akan terlibat dalam hal ini? Kita tunggu saja ya. Tapi yang jelas, prediksi saya Darby Allin pasti kalah ya. Karena ya jangan dulu lah menang lah. Moxley masih ya prediksi saya memang Darby belum menang dulu. Jon Moxley masih menang, masih champion. Nanti akan ada pertandingan dan cerita storyline yang unik menuju All Out feud dengan MJF. I'm so excited ya. Senang banget sama episode All Elite Wrestling Dynamite hari ini. Semoga-moga minggu depan akan semenarik hari ini ataupun malah lebih menarik lagi. Kita tunggu saja. Boleh setuju atau tidak, terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai habis di review saya di All Elite Wrestling Dynamite tanggal 29 Juli 2020. Kedepannya channel ini insya Allah akan saya terus sajikan video-video yang lebih rutin lagi nanti setelah saya lumayan agak kurang ya pekerjaannya karena sekarang lagi banyak banget deadline, lagi nunggu banget. Terima kasih. Tetap menyaksikan Gilang Wrestling.